Pernahkah kita sangat yakin akan suatu kejadian di masa lalu, sampai detail terkecilnya terasa nyata, seolah kita bisa melihatnya kembali di depan mata? Namun, belakangan, setelah bercerita atau mendengar sudut pandang lain, kita perlahan sadar, ingatan itu tidak sepenuhnya seperti yang kita kira. Bukan, ini bukan tentang lupa biasa atau pikun. Ini adalah tentang cara kerja paling mendalam dari otak kita sendiri. Sebuah editor internal yang terus bekerja, bahkan pada kenangan paling pribadi, paling berharga, dan paling kita banggakan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pikiran kita? Mengapa kenangan kita, yang terasa begitu kokoh, justru begitu rapuh? Dan mengapa ini penting untuk kita pahami sekarang, di tengah riuhnya informasi yang datang silih berganti? Untuk memahami ini, kita harus mengubah cara pandang kita tentang memori secara fundamental. Karena, para pemikir kuno dan ilmuwan modern telah menemukan sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan. Memori kita bukan seperti rekaman video. Para pemikir bijak ribuan tahun lalu sudah merenungkan bahwa pandangan kita terhadap dunia dan diri kita sendiri seringkali adalah konstruksi, sebuah narasi yang terus kita susun. Kini, ilmu pengetahuan modern mengonfirmasi hal itu, terutama untuk memori kita. Kita sering membayangkan ingatan seperti perpustakaan raksasa, di mana setiap buku, setiap momen tersimpan utuh dan bisa kita ambil kapan saja. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks dan, jujur saja, lebih plastis dari yang kita duga. Setiap kali kita mengakses sebuah kenangan, kita tidak sedang memutarnya seperti rekaman video yang sempurna. Sebaliknya, otak kita secara aktif membangun kembali adegan itu. Ia mengisi celah, memilih detail yang relevan saat itu, bahkan bisa menambahkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu berdasarkan informasi baru atau emosi yang sedang kita rasakan. Inilah yang para ahli sebut memori yang rekonstruktif, bukan reproduktif. Artinya, kenangan adalah sebuah cerita yang kita tulis ulang setiap kali kita mengingatnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sekuat apapun keyakinan kita pada ingatan itu, sama sekali tidak menjamin keakuratannya, sebuah paradoks yang menantang pemahaman kita. Lalu, bagaimana bisa sebuah ingatan yang awalnya terasa begitu jelas dan pasti, bisa berubah drastis? Dan seberapa mudahkah sebenarnya pikiran kita tertipu oleh informasi baru yang datang setelahnya? Kisah-kisah keluarga yang diwariskan turun-temurun menjadi gambaran sempurna dari fenomena ini. Setiap kali sebuah kisah diceritakan ulang, detail-detail kecil bisa berubah. Mungkin ada tambahan dramatis yang memperkuat pesan, atau ada bagian yang dihilangkan karena tidak relevan lagi dengan generasi sekarang. Lama-kelamaan, versi yang paling sering diceritakan, yang paling banyak disetujui, menjadi kebenaran kolektif, meskipun mungkin berbeda jauh dari kejadian aslinya. Fenomena ini, di tingkat individu, disebut efek misinformasi. Informasi baru yang kita terima setelah suatu peristiwa dapat mengubah memori kita tentang peristiwa tersebut, bahkan tanpa kita sadari. Ini bisa sesederhana mendengar cerita dari orang lain, atau membaca berita yang memberi sudut pandang berbeda tentang masa lalu. Bahkan, penelitian menunjukkan, memori palsu yang sangat rinci tentang peristiwa yang tidak pernah terjadi bisa diimplantasi ke dalam pikiran kita. Kita bisa sangat yakin bahwa kita tersesat di sebuah pusat perbelanjaan saat kecil, padahal itu tidak pernah terjadi. Ini bukan sihir, tapi bukti betapa plastisnya sistem memori manusia yang luar biasa. Dan jangan kira ini hanya berlaku untuk kenangan biasa. Bahkan momen paling emosional, yang kita sebut flashbulb memories, seperti peristiwa besar yang mengguncang dunia pun tidak kebal dari perubahan ini. Mengapa demikian? Dan apa kekuatan tersembunyi di balik kerapuhan ini? Kita semua punya momen-momen yang terasa begitu nyata, begitu kuat terukir di benak. Mungkin saat kita mendengar sebuah berita yang sangat mengejutkan, atau peristiwa personal yang mengubah hidup. Kita menyebutnya flashbulb memories, ingatan yang terasa abadi, tak tersentuh waktu, seolah terpatri sempurna. Namun, bahkan ingatan sekuat itu pun bisa berubah seiring waktu. Detil-detilnya bisa memudar, atau bahkan berganti tanpa kita sadari, seperti pasir yang terus diukir ombak. Ini adalah bagian dari mekanisme alami otak kita yang menakjubkan. Setiap kali sebuah memori diakses, ia menjadi rentan kembali, seperti adonan liat yang siap dibentuk ulang.
Proses ini memungkinkan memori untuk diperbarui atau bahkan diubah sebelum disimpan kembali. Menjelaskan mengapa ingatan kita bisa terasa sedikit berbeda setiap kali kita menceritakannya. Sebuah proses yang terus berlangsung dalam pikiran. Jadi, kerapuhan memori ini sebenarnya bukan sebuah kelemahan, melainkan sebuah adaptasi. Otak kita terus-menerus mengedit dan memperbarui pengalaman masa lalu agar tetap relevan dengan diri kita saat ini. Sebuah kekuatan tersembunyi yang memungkinkan kita untuk tumbuh, beradaptasi, dan melihat dunia dengan perspektif yang terus berkembang. Lalu, jika ingatan kita sendiri bisa menjadi penulis ulang cerita masa lalu kita, apa implikasinya bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama di tengah banjir informasi dan teknologi yang semakin canggih yang mampu merekayasa realitas? Memahami bahwa kenangan kita itu plastis, bukan rekaman yang kaku, adalah sebuah pembebasan. Ini memberi kita kebijaksanaan untuk tidak terlalu kaku berpegang pada kebenaran ingatan kita sendiri, apalagi ingatan orang lain. Karena kita tahu setiap memori adalah konstruksi. Di era digital ini, ketika teknologi mampu merekayasa, bukti, visual atau audio yang sangat meyakinkan, kesadaran ini menjadi perisai. Kita diajak untuk lebih kritis, tidak langsung menelan mentah-mentah apa yang kita lihat atau dengar, dan selalu mencari verifikasi dari berbagai sumber, seperti para filsuf skeptis masa lalu yang selalu mempertanyakan. Secara personal, pemahaman ini bisa mengurangi banyak konflik. Berapa banyak perdebatan keluarga atau perselisihan teman yang berakar pada perbedaan ingatan tentang suatu peristiwa? Dengan menyadari bahwa setiap orang mungkin memiliki versinya sendiri yang sama-sama diyakini, kita bisa lebih berempati dan mencari jalan tengah yang lebih damai. Ini mendorong kita pada skeptisisme sehat, tidak hanya pada informasi dari luar, tapi juga pada kebenaran yang kita pegang teguh di dalam diri. Sebuah ajakan untuk terus belajar, terus terbuka, dan tidak pernah berhenti merenungkan makna dari setiap pengalaman. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari perenungan tentang kerapuhan memori ini? Bagaimana kita bisa menggunakan pemahaman ini untuk hidup lebih bijak, lebih tenang, dan lebih otentik? Pada akhirnya, kenangan kita yang paling yakin, yang paling sering kita kunjungi, justru adalah yang paling sering ditulis ulang oleh otak kita sendiri. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan sebuah bukti betapa hidup dan dinamisnya pikiran kita, sebuah anugerah yang terus beradaptasi. Memahami hal ini adalah sebuah kekuatan. Kita jadi lebih sadar bahwa kebenaran sejati tidak selalu tersimpan rapi dan statis di dalam kepala kita. Ia menuntut kita untuk selalu terbuka pada perspektif baru, pada pembelajaran, dan pada pertumbuhan yang tak pernah berhenti, seperti yang diajarkan oleh kebijaksanaan kuno. Ini adalah pengingat bahwa masa lalu kita, betapapun kuatnya, tidak mengikat kita sepenuhnya. Setiap saat, kita punya kemampuan untuk menulis ulang bukan hanya ingatan kita, tetapi juga narasi masa depan kita, sebuah kebebasan sejati yang ada di tangan kita. Mungkin kita sering merasa telat menyadari banyak hal dalam hidup, merasa tertinggal dari yang lain. Tapi bukankah kesadaran ini, kesadaran akan kerapuhan dan kekuatan diri, justru adalah awal yang paling tepat untuk sebuah perjalanan baru, sebuah langkah jujur untuk menerima diri apa adanya? Teruslah merenung, teruslah bertanya. Karena di setiap pertanyaan, ada kebenaran yang menunggu untuk kita temukan bersama. Sampai jumpa di perenungan selanjutnya, di mana kita akan terus mengupas lapisan-lapisan diri dan kehidupan.